الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته فإن التقوى خير الزاد العباد من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويجعل له من أمره يسرا قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم. Masyarul muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita hari-hari terakhir ini dilanda kecemasan karena terjadi peningkatan kembali saudara-saudara kita yang terpapar pandemi COVID-19 ini. Semua tentu saja kita sadari diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang terjadi di muka bumi ini termasuk di dalamnya musibah. Bahkan musibah dalam hal-hal yang terasa atau tampak baik di hadapan kita itu juga tidak terlepas dari bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesyukuran kita ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita sekaligus menambah imunitas kita. Karena apapun kalau Allah menghendaki akan terjadi, yang kita sering pahami, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki, maka kun fayakun jadilah. Karena apa yang terjadi di muka bumi ini semua terjadi atas kehendak Allah. Salawat dan salam mari kita sanjungkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niat dan permohonan agar semua urusan kita di dunia ini dimudahkan oleh Allah dan kelak di hari akhirat kita sama-sama mendapatkan syafaat dari beliau. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di antara semua perintah Allah itu yang Allah sendiri memberikan contoh adalah salawat kita kepada Rasulullah SAW. Kita diperintah melaksanakan sholat, menunaikan ibadah puasa, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji. Tetapi yang lain-lain tadi itu adalah perintah untuk kita. Sementara untuk sholawat Allah sendiri menegaskan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah senantiasa bersolawat. Juga para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ini karena tentu ada yang luar biasa. Masyarul muslimin rahimakumullah,
Hari ini kita berada di tanggal 30 bulan Syawal. Bulan yang difahami sebagai bulan prestasi. Setelah kita melewati 1 bulan yang lalu di bulan Ramadan, kita menjalankan ibadah puasa, menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa membatalkannya. Bahkan bukan hanya sekedar mempuasakan jasad saja, tetapi panca indera, bahkan sampai hati dan pikiran kita puasakan. Kemudian kita lengkapi dan sempurnakan dengan bayar zakat fitrah dan zakat mal. Itu semua karena kita ingin kembali kepada fitrah yang kita namakan dengan Idul Fitri. Dan dari fitrah itu yang menurut Ibnu Sina adalah angan, hati, keinginan yang hanya ada di dalam 3, yaitu yang benar, baik, dan indah. Itu kita kembangkan. Karena dari situ kemudian bulan Syawal disebut dengan bulan prestasi. Dari situlah kita diharapkan bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh Rasulullah dalam hadis, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana la tamannau kulla sanatin Ramadan." Kalau saja umatku memahami, mengetahui keutamaan, nilai kemuliaan yang ada di dalam bulan Ramadan dengan baik, maka sungguh mereka akan berharap 1 tahun itu menjadi Ramadan semua. Mudah-mudahan kita bisa memahami pesan Rasulullah ini dalam kehidupan nyata. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, kalau dengan puasa kita diampuni semua dosa-dosa kita, dosa yang bersifat vertikal, dalam hubungan keseharian kita dengan sesama, rasanya kita tidak mungkin menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi, apalagi terkait dengan tutur kata kita. Meskipun sekarang ini tutur kata itu sudah diambil alih melalui jari-jari kita. Ketika kita menuliskan di media sosial kita, maka itu juga bagian penting yang harus kita jaga. Jangan sampai kita ini sebagai hamba-hamba Allah yang sudah berusaha secara maksimal menjalankan ibadah kita, ibadah vertikal kita, itu kemudian akan menjadi hapus semua gara-gara kita tidak bisa mengendalikan jari-jari kita ketika kita menulis di media sosial. Satu saat Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku semua, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu?" Dalam bahasa hadisnya disebut dengan muflis. Kemudian mereka menjawab, "Ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya uang sama sekali." Tetapi yang menarik, Rasulullah menjelaskan, bukan itu. Orang yang muflis atau orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang nanti pada hari kiamat kepada Allah dengan membawa pahala puasa, membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa dan haji dan ibadah yang lainnya. Akan tetapi kemudian pahalanya itu diminta oleh orang-orang yang dia fitnah, dia caci, dia jelek-jelekkan, dia cari-cari kesalahannya dan dia beberkan kesalahan kepada orang lain. Itulah sesungguhnya orang-orang yang bangkrut. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di tengah makin majunya alat dan teknologi komunikasi, rasanya setiap hari kita disuguhi oleh berita-berita yang ini Masya Allah bisa berdampak sangat luas. Dan rasanya lembaga yang diberi kewenangan pun tidak mungkin menghalau, menghadang media-media sosial ini sedemikian maraknya. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, sebagai bagian dari ikhtiar kita menjaga silaturahim, di mana silaturahim itu dianjurkan oleh Allah sebagai bagian dari upaya kita membuka jalan rezeki, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat dari Anas bin Malik yang ini diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Man arada ayyusatolahu rizquhu wa yudala umruhu falyasir rahimah.
Bahkan dalam riwayat yang lain, man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi asari falyasir rahimah. Yang artinya barang siapa mau bergembira, dibuka jalan rezekinya, dan nanti ketika dia sudah tidak ada, dia meninggalkan kesan atau bekas yang sangat baik, maka kata kuncinya adalah silaturahim. Silaturahim ini sebagai instrumen untuk membuka jalan rezeki dan memperpanjang umur. Tapi kalau itu kemudian tidak bisa kita rawat dengan baik, kasih sayang dan persaudaraan kita hanya dirusak gara-gara kita tidak mampu mengendalikan hati kita, pikiran kita, jari-jari kita untuk menuliskan hal-hal yang itu bertentangan dengan prinsip-prinsip silaturahim, maka ini akan bisa menutup jalan rezeki kita dan bahkan bisa membuntu dan memperpendek umur kita. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah masih mencekamnya, bahkan sekarang ini dari daerah Kudus, Demak, sudah harus banyak yang diungsikan ke Donohudan. Ini diantaranya karena mereka tidak patuh pada protokol kesehatan. Beberapa kali yang saya lihat di Demak dan di Kudus, Jumatan mereka tidak lagi bisa menjaga shaf yang menjaga jarak seperti ini. Bahkan satu saat saya singgah di masjid untuk maghriban, mereka tidak ada yang dalam satu masjid itu yang memakai masker ini, kecuali hanya 2 orang, 3 orang termasuk saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, para ulama merumuskan satu kaidah al-wiqayatu khairum minal ilaj. Menjaga itu lebih baik daripada mengobatinya. Kalau dalam situasi seperti ini, masih saja ada orang yang berpendapat, apalagi bahkan diunggah di media sosial, yang katanya berjamaah model shaf seperti sekarang ini katanya mengikuti mazhab WHO. Ini tentu orang menjadi menyepelekan dan cenderung kurang memahami dengan baik prinsip-prinsip cara beragama, cara benar. Karena di dalam ajaran agama tentu ada hal-hal yang dalam situasi hajat, dalam satu situasi kebutuhan, apalagi dalam situasi darurat, maka itu harus dilakukan. Untuk mengakhiri khutbah ini, Bapak dan Saudaraku, kalau kita mencermati Al-Quran, di mana di sana ada ayat-ayat yang melarang untuk memakan sesuatu, maka ketika dalam satu keadaan darurat, maka akan berlaku hal-hal yang itu dibahasakan di dalam Al-Quran itu fala isma atau fala haraja. Misalnya ada famaniturra ghairu bagin wala adin fala isma alaih. Barang siapa dalam keadaan darurat, maka dia tidak berdosa sepanjang tidak ada niatan untuk melampaui batas. Karena memang inilah cara, kalau dalam bahasa hukum Islam disebut dengan hukum azimah, hukum yang berlaku dalam situasi normal dan hukum dalam situasi hajat atau darurat, maka yang semula itu dilarang dalam situasi darurat itu dibolehkan. Dibolehkan artinya tidak berdosa, dan ini tentu kalau situasi daruratnya sudah hilang, maka status hukum itu akan kembali pada situasi normal. Yang terakhir, Bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, tentu ini ada pesan penting yang disampaikan oleh Allah pada kita sebagai hamba-hambanya. Ada situasi seperti apa? Kenapa sampai ujian ini sudah berlangsung 1 tahun, belum juga selesai? Tidak ada kompetensi atau pretensi kita untuk menjawab, kecuali mari kita bangun satu kesadaran bahwa kita ini hanya milik Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita sadari bahwa kita ini milik Allah dan setiap saat kita akan kembali kepada Allah. Karena itu mari kita kondisikan diri kita untuk berusaha terus menjadi hamba-hamba yang terbaik, hamba-hamba yang bisa
selalu bersyukur, bertawakal, bersabar atas segala macam ujian Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita buang ego dan kesombongan kita jika itu ada, tapi kita posisikan diri kita sebagai hamba Allah yang penuh tawadhu, penuh kesabaran, penuh tawakal dan ridho atas apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Barakallahu li wa lakum wa lisa'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum nafsi bittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' annal bala'a wal waba'a wal ghalaa'a wal amrada wal mukhtalifata wal munkara ma dhahara wa batan fi biladina Indonesia khassa wa min buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan innar maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu tasna'un. Aqimus shalah.